Semoga bermanfaat. Selanjutnya marilah kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Dr. Haji Ahmadi Rodel di LCMA. Pada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil ka'bah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani amin yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para asatidz semua, kopinya alhamdulillah. Yang bikin kopi habis zaman, doain mudah-mudahan Habib Jamal lancar urusannya, banyak duitnya, rezekinya melimpah, dan bininya nambah. Ya Rabbal. Kemarin kita sudah selesai di pembahasan terkait mikot dan aktivitas baik sebelum mikot maupun setelah mikot. Mikot itu berarti buat zamani sama makani. Zamani berarti zaman, enggak sembarangan waktu, boleh beda sama umroh. Kalau umroh waya apa baik boleh. Kalau haji, al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ashhurun ma'lumat berarti itu mikot zamani. Kapan saja? Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Kenapa Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah? Karena ashhurun ma'lumat, waktu-waktu bulan-bulan yang ditentukan, maka seringkali disebut dengan bulan haji. Lebaran kita belum ribut tentang
haji biasanya habis haji, habis lebaran rapi baru pertemuan haji. Maka nanti ketemunya sama bulan haji, bulan Zulqa'dah sama bulan Dzulhijjah. Masih bulan haji enggak? Masih. Orang-orang sahur udah berangkat, ada yang berangkat ada. Tapi kalau kita biasanya Zulqa'dah menuju Dzulhijjah. Kalau kata orang sini bulan Apit, bulan Apit menuju bulan haji, itu mikot zamani. Kalau mikot makani berarti terkait makan, terkait tempat, terkait domisili. Yang dari Madinah kemarin sudah kita bahas, berarti ngambil mikotnya di Abyar Ali atau Bila Ali. Kenapa di Bir Ali? Rasul ngambil mikot di Bir Ali. Abu Bakar As-Siddiq ngambil mikot di Bir Ali. Sahabat-sahabat Nabi bahkan bininya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu hamil tua, udah tinggal brojolnya doang. Saking pengennya haji para Nabi, berangkat juga ikut lakinya. Maka begitu sampai di Bir Ali, begitu mau ngambil mikot, bininya brojol. Ketika bininya brojol, kan pengen ikut sama Nabi. Bingung Abu Bakar, bagaimana ceritanya nih? Anak udah brojol, darah pada netes, maka disebut namanya nih nifas. Ngadu sama Nabi, ya. Maka Nabi menyarankan dipakaikan kain dan berangkat untuk melaksanakan haji tetap. Makanya yang perempuan ada yang minum obat, ada yang pasrah baik, kedua-duanya silakan. Tapi kalau melihat yang disampaikan Rasul, cukup dikasih kain. Dulu kan belum ada alat-alat perempuan, ya, belum ada pabriknya dulu. Di Kerawang belum buka dulu, masih hutan kan. Ya. Maka itu boleh kita lakukan dan tidak menjadi kendala untuk menyelesaikan dan menyempurnakan haji. Dan malam hari ini tadi kita sudah baca labbaik Allahumma labbaik, itu artinya bacaan apa itu? Talbiyah. Jadi kalau kita dengar talbiyah, ya, berarti labbaik Allahumma labbaik. Namanya basmalah. MC sudah ngomong tuh saudara kita. Mari kita buka acara kita di RT, di RW itu dengan bacaan basmalah. Berarti namanya basmalah, bunyinya bismillah. Kita tutup dengan hamdalah. Namanya hamdalah, bacaannya alhamdulillahirabbil alamin. Namanya istighfar, bunyinya sebutannya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan kayak teman saya di sono Benteng Betawi, begitu ngomong ayo istighfar, apa namanya, istighfar banyakin. Apa kata dia? Istighfar. Nah, istighfar kan namanya, bunyinya berarti astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min kulli dhanbin azim taubatan nasuha. Ada nggak yang pendekan dikit? Ada. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pendekan lagi ada. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pendekan lagi ada nggak? Astagfirullah,
Astagfirullah. Pendekan lagi ada nggak? Ada berhenti jadi orang Islam. Pendekan mulu. Ya. Malu kita sama nabi setiap duduk aja layakilu sabahina marrah, tidak kurang 70 kali istighfar. Istighfarnya Nabi Sayyidil istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika. Itu biasanya dibaca amalnya nenek dan hari wongkok. Nenek-nenek biasanya siang-siang bolong itu suka manggil-manggil temannya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah terlupakan, karena ini kewajiban. Temannya jawab, nyaut, lagi beli gado-gado di depan. Ibu-ibu, gua kagak ngaji karena gua habis nyuci kolor suami, semalam ngompol 2 kali. Siapa itu? Maulana itu. Ngompol lagi 2 kali. Itu biasanya habis baca begitu dibaca tuh. Dulu musola biasa. Sekarang mulai kayaknya bukan ada suaranya sih. Masjid Darul Minan udah mulai dari Senin itu dibaca sama ibu-ibu tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika alayya wa aqulu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Itu Sayyidil istighfar. Ada lagi istighfarnya Nabi Adam yang sering kita dengar guru kita baca. Apa itu istighfar Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ada istighfarnya Nabi Yunus. Apa istighfar Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada istighfarnya Nabi Ibrahim. Apa istighfar Nabi Ibrahim? Bisa ya. Cuma yang ditulis sama Imam Nawawi dalam kitab Nashihul Ibad. Nashihul Ibad. Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Beliau menyebutkan begitu dilempar istighfarnya hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tapi ada orang baca bukan hasbiyallah, hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jadi yang mana yang benar nih? Hasbiyallah apa hasbunallah? Mana yang benar? Hasbunallah. Ya benar, hasbunallah. Berarti kami. Ya kan? Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Terus kalau hasbi Allah bagaimana? Hasbi Allah macalek. No, di apa? Di deplu ada gede banget gambarnya. Hasbi Allah, coblosnya hasbi Allah. Nah, berarti kalau hasbi Allah berarti
Tapi ngapa Imam Nawawi nulisnya hasbi Allah? Ternyata di situ ditulis innal ittirariyut, ketika post mayor darurat maka kita bacanya hasbi Allah. Kalau lagi begini aja, tenang-tenang aja, hasbunallah. Ya. Begitu motor bensinnya udah kendap-kendip, ya jangan hasbunallah, itu hasbi Allah. Ayat Nabi Ibrahim yang udah dilempar. Jadi turunnya ayat ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadilah adem dan penyelamat buat Nabi Ibrahim. Itu ulama menyebutkan di antara Imam Nawawi setelah beliau membaca hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya, baru keluar bensin habis. Kalau ada pegangan, hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Ya, kata yang belakang, abang apa sih? Emang apa? Itu kan laki saya, panggil-panggil, hasbi Allah. Hasbi itu laki saya, mengapa? Itu laki saya panggil-panggil aja. Maka namanya boleh istighfar, tapi bunyinya adalah astagfirullah. Namanya istighfar, bunyinya hasbi Allah. Namanya istighfar, bunyinya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Namanya istighfar, bunyinya boleh rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka namanya talbiyah, bacaannya labbaik Allahumma labbaik. Pertanyaannya, apa hukum membaca talbiyah? Apa hukum kita baca labbaik Allahumma labbaik? Baru berangkat aja, masih di joglo, masih di petukangan, udah labbaik Allahumma labbaik. Lah kan dia ke pondok gede. Lah kan dia belum ambil mikot, itu bagaimana? Nah, disebutin dalam kitab Al-Makail wal Mawazin Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Dr. Ali Jum'ah. Ali Jum'ah ini mufti Mesir. Ya, mufti Mesir itu yang berfatwa. Beberapa kali beliau menyatakan hada syaikhi wa syaikhi, saya mengambil ilmu, ya, mengambil sanad dari syaikhi, guru saya, syekh saya, sambil menunjukkan kitab Hidayatuz Zain, ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi, ya, Al-Bantani. Apa yang disebutkan? Di sini disebutkan wa hukmut talbiyah inda Syafi'iyah wal Hanabilah sunnatun. Hukum kita membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik menurut ulama, beberapa ulama fuqaha yang kita kenal dengan 4 madhab, Imam Nawawi menuliskan di sini juga, Syekh Ali Jum'ah menegaskan bahwa hukum membaca talbiyah menurut indah Syafi'iyah, Imam Syafi'i berarti madhab Syafi'i, wal Hanabilah berarti Imam Hambali, madhab Hanabalah. Apa hukumnya? Sunnatun, sunnah. Kalau sunnah berarti kan mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarhihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan itu tidak berdosa. Yang ketiga, wa indal Hanafiyah, ya. Tadi kan Syafi'iyah sama Hanabilah, Imam Syafi'i sama Ahmad Ibnu Hanbal. Kenapa Imam Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal
Ahmad Ibnu Hambal seringkali menerangkan dan menegaskan, da'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan inda salati. Da'autu, aku mendoakan. Buat siapa? Li Muhammad bin Idris, untuk Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, arba'ina sanatan ba'da wafatihi, 40 tahun setelah wafatnya. Jadi 40 tahun setelah wafatnya, dia kemudian ngapain? Mendoakan gurunya. Siapa gurunya? Imam Syafi'i. Jadi nggak heran kalau Imam Syafi'i sependapat sama Imam Hambali, atau Imam Hambali sama pendapatnya dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Hambali merasa dia murid, Imam Syafi'i gurunya, 40 tahun mendoakan setelah wafatnya, rutin di sholat-sholatnya, nggak pernah putus-putus. Kenapa 40 tahun? Intisaban, melihat, mengambil sanad dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam kan dulu nggak ada, terus jadi ada. Tadinya nggak ada, diciptakan, kemudian jadi ada. Ya Adam, wahai Adam, dulu nggak ada, kata Allah. Sekarang jadi ada. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal kamu di sini, di mana? Di surga Allah. Wa zaujuka, dulu sendirian, sekarang dibikinin, diciptain pendampingnya. Ya, diciptain pendampingnya ada lagi. Ya. Maulana ya, ciptain pendampingnya. Nah, ilo kan model-modelkan aja. Nah. Sabira jadi Sabira. Anak Sabira. Kata Allah, kata Allah. Oh nyaru. Kata Allah mati. Mana ya? Ini gara-gara pendamping ini. Bisa Ustaz? Cek. Ayo ya. Makan dari apa yang ada, makan, minum sesukamu. Cuman kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan sekali-kali deketin ini buah khuldi. Ya. Kalau orang lanang mah sekali juga iya. Cuma kadang-kadang orang wadon yang suka ngawe-ngawe kita, ayam beb mau nyobain itu buah khuldi. Jangan, nggak boleh sama Allah. Nggak apa-apa kali ayam beb nyobain ruangan dikit. Ya, coba ayo begitu Maulana kalau ada pasangan. Ya, coba ayam beb maaf begitu ketelan itu buah khuldi. Habis ditelan, di kita mah nyangkut ya, nyangkut. Yang alhamdulillah kita punya tenggorokan jakun. Beda sama orang wadon. Kalau orang wadon kan nyangkutnya di mana? Di dada. Ya. Makanya orang wadon nggak punya jakun. Karena ngapa? Licin, tenggorokannya licin, sering ngomongin lakinya. Orang wadon mah, selalu ngomongin lakinya, ngomong lakinya. Maka di sini ya kan nggak heran kalau kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa itu sunnah. Wa innal Hanafiyah, menurut Imam Hanafi, madhabnya Hanafi ya. Hanafi lagi repot berarti. Ya, Imam Hanafi lagi repot. Apa disampaikan Imam Hanafi? Annaha min syartil ihram la yasihu illa biha. Bahwasanya baca talbiyah itu adalah syaratul ihram, syarat sah ihram. Kalau nggak pakai itu nggak sah.
la yasihu illa biha, enggak sah kalau enggak baca talbiyah ihramnya. Takbiri lis sholati, seperti kalau orang sholat enggak pakai takbir. Kira-kira orang sholat enggak pakai takbir satu kali? Agak. Sebab namanya sholat muftatahatun bit takbir, ya, dimulai dengan takbir, dibuka dengan takbir. Jadi beliau mengkiaskan sholat nggak pakai takbir, maka ihramnya nggak pakai talbiyah, la yasihu illa biha, dia tidak sah. Itu menurut Imam Hanafi. Yang terakhir, yang keempat, wa indal malikiyah, menurut Imam Malik, ya, imam yang paling tua, yang tengah-tengah setelah Hanafi, ya. Jadi yang pertama Hanafi, kedua Maliki, baru Syafi'i dan Hambali. Kata Imam Malik, wajibun wa yajibu bitarkiha, wajibun wa yajibu bitarkiha damun, dia hukumnya wajib, kalau ditinggalkan bayar dam. Ya, apa itu dam? Damprat, ya. Denda, ya kan? Artinya apa? Bahwa dia wajib. Ketika wajib haji itu ditinggalkan, maka dia wajib bayar dam. Inilah 4 hukum dari hukum yang disebutkan terkait hukum membaca talbiyah. Hukum pertama disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa itu adalah sunnah. Yang kedua disampaikan oleh Imam Hambali, mazhabnya Hanabilah, itu juga sunnah. Yang ketiga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, mazhabnya Hanafiyah, bahwa itu syaratun, dia adalah syarat lil ihram, syarat sah ihram, la yasihhu illa biha, dan tidak sah ihramnya kalau tidak membaca talbiyah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah indal malikiyah, yang disampaikan Imam Malik bahwasanya dia adalah wajibun, hukumnya wajib. Maka kalau wajib, fatarkuha damun, ketika ditinggalkan maka sesungguhnya dia wajib membayar dam. Terakhir ditutup, disepakati oleh ulama hukumnya tadi, tapi disepakati di akhirnya bahwa berakhirnya talbiyah dengan 3 hal, ya. Yang pertama indal jumrati, ya, setelah melempar jumroh, ya, terlebih jumroh akobah, maka selesailah talbiyahnya. Yang kedua indat tawafi, wa khususan bitawafil ifadah, ketika dia tawaf, ya, tawafnya itu khusus di tawaf ifadah, maka selesai itu, maka selesailah talbiyah. Maka jarang orang setelah tawaf ifadah talbiyah lagi. Bong berapi, udah pada botak rambutnya, bukan rambutnya doang botak, semuanya botak, ya kan, tahallul semuanya. Yang terakhir, ya, dia berakhir inda qat'il sya'ri, ya, setelah menggunting rambut, ya. Jadi menggunting rambut itu bagian dari tahallul. Tapi kalau tahallulnya sendiri itu bukan menggunting rambut. Tahallul itu adalah perbuatannya dihalalkan. Sesuatu dihalalkan setelah diharamkan. Tadinya berangkat umroh, berangkat haji sama bini, itu bini umroh sama haji kayak kita naik sepeda kempes, kayak nonton motor kempes, ya. Kita taikin sayang-sayang pentilnya, sayang-sayang bannya. Kalau kita taikin udah rusak. Begitu juga bini kita, semua tidak boleh. Maka tahallul itu telah dibolehkan yang diharamkan Allah, ya. Jadi bukan gunting rambut, semua aktivitas yang kemudian dianggap dibolehkan ditandai dengan qat'us sya'ri, menggunting rambut. Mudah-mudahan Allah terus jaga lidah kita agar bisa terus membaca talbiyah di Baitullah Makkah Al-Mukarramah, dan mudah-mudahan insya Allah
Allah jadikan karat ba'dal marrat, Allah terus ulang datangkan kita untuk bisa membaca talbiyah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita berhak menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, menjadi duyufullah wa duyufur rahman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mencoba pihak orang tua kita yang sudah ada, khusus orang tua kita yang terus sabar ngurusin kita, khusus saya Anda Bapak Rojali bin Ali Jawab Fatih Komentar, khusus omindahnya Haji Siti Rahimi binti Haji Abdul Fatih Komentar, wa ila furuhi wa ansabihi wa akhamihi wa ayamihi, dan orang tua kita almarhum sebutin nama. Sumaila almarhum, Sumaila almarhumah, Sumaila almarhum. Muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wal dayana. Amin. Insyaallah nanti kita teruskan pada bab tawaf, ya, at-tawafu wa masyakiluhu. At-tawafu wa masyakiluhu, permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam aktivitas tawaf. Sehat kepada kita, panjang umur kita, Allah gampangin urusan kita, dan Allah terus berikan kita kesempatan beribadah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebih maaf. Usiku pada Allah kawan faizan muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.